Hai Nakama, selamat datang kembali di channel Marimo Nakama. Di video kali ini, kita akan membahas chapter terbaru dari manga One Piece, yaitu chapter 1136 yang berjudul Negeri yang Menunggu Matahari. Seperti biasa, banyak hal menarik dan mengejutkan yang terjadi di chapter ini, di mana ternyata dunia ini pernah hancur 2 kali dan mulai sedikit di-spill nih kekuatan dari Loki. Jadi pastikan kalian sudah siap untuk membahasnya bersama kami ya. Yo, gasken aja. Cover story ditampilkan di mana Yamato dan Otama dan Holdem sudah sampai di markas misterius di Udon. Panel awal cerita ditampilkan di mana Luffy yang sedang menyantap hidangan daging pesta. Ia sedikit teringat daging dinosaurus yang pernah ia makan. Luffy pun sangat berterima kasih kepada Stenson dan Hajrudin yang sudah rela menyuguhkan daging yang sangat enak ini. Jarul sedikit kagum dengan kehadiran kelompok topi jerami yang bisa sampai ke level 2 Elbaf ini. Karena banyak orang mengira level pertama atau Underworld adalah Elbaf yang sesungguhnya. Dan mereka langsung kabur sebelum sampai ke atas atau level kedua ini. Seperti biasa, Usopp dengan keahliannya dalam membual mengarang cerita kalau Ors yang besarnya 3 kali lipat dari tubuh asli penduduk Elbaf pernah dikalahkan olehnya. Memang benar, kru Mugiwara pernah mengalahkan salah satu Ors, tetapi mereka harus bekerja sama untuk mengalahkannya saat itu. Penduduk Elbaf yang belum terlalu mengetahui karakter Usopp pun percaya dengan bualannya. Di sisi lain, Jinbe, Sanji, Brook yang sedang asik ngobrol dengan para penduduk Elbaf yang lain. Zoro dan Nami sedikit aneh dengan respon para penduduk Elbaf yang terkesan kurang wawasan. Dan ternyata tidak semua penduduk Elbaf itu pergi untuk berlayar. Padahal Nami mengira bahwasanya para penduduk Elbaf semuanya bajak laut. Rod yang babak belur tiba-tiba menghampiri Nami dan meminta maaf karena sudah membuat onar di Underworld. Tidak apa-apa, lagi pula tidak ada yang mati kan? Jika saja aku tidak ditahan Usopp waktu itu, sudah kupenggal kepalamu, ucap dari Zoro. Rod mendengar ancaman Zoro langsung takut dan terpental dari tempat duduk. Para penduduk lain pun menyuraki dan mengingatkan, jangan bilang kau mau melawan mereka tanpa melihat bounty mereka sekarang. Kau pasti tidak ada kesempatan sama sekali. Gert pun menegaskan kembali ke Nami dan Zoro. Jika dia berbuat seperti itu lagi, jangan menahan diri lagi ya. Rod sedikit ketakutan dan beralasan bahwasanya semua orang di Elbaf ini memang ingin menjadi Dewa Matahari selanjutnya dan menguasai dunia. Dewa Matahari, ucap Zoro. Tetapi orang-orang Elbaf banyak mengartikan arti Dewa Matahari itu sendiri. Ada yang menyebut Dewa Matahari adalah Dewa Pembebasan, Dewa Penghancuran, Dewa Tawa. Jadi banyak rumor yang simpang siur yang kurang spesifik mengenai Dewa Nika itu sendiri di kalangan rakyat Elbaf. Luffy yang sedang asik makan daging pun merasa terganggu dan bertanya, memangnya dewa ini kenapa? Lalu Jarul pun menjelaskan, ini awalnya dari teks suci Harley yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi di Elbaf. Ada legenda yang tertulis di sejarah kuno. Jadi penafsirannya pun berbeda-beda. Tidak ada yang yakin mana terjemahan yang paling akurat dan inilah hasilnya. Menurut tulisan Harley, dunia ini sudah hancur 2 kali sebelumnya. Dan nama Sangat Nika muncul di setiap kejadiannya. Siapa yang tahu apakah dia penyelamat dunia atau penghancur besar yang meratakan dunia. Yang kami tahu benar adalah dia membawa perubahan besar. Itulah kenapa penguasa saat ini selalu takut akan kembalinya Nika. Nika? Dia itu orang yang pernah disebut Bani, ucap Luffy. Ya, Sangat Nika adalah sebuah simbol, seseorang yang ditunggu oleh mereka yang tanpa harapan dan putus asa. Orang bilang Nika memakai awan putih dengan rambut putih dan pakaian putih juga. Dan katanya punya tawa keras yang menular, ucap Jarul. Pantas saja orang-orang bilang aku kelihatan mirip.
Tapi aku yakin dia tidak ada hubungannya denganku, ucap dari Luffy. Stansen, Hajrudin, dan Goldberg berkata, "Jangan begitu, topi jerami. Jika kau lahir di Elbaf, kau pasti akan mengerti. Kami semua mengagumi Nika. Bukan berarti kami membela Rod, tetapi apa yang dikatakan Rod itu benar jika kami mempunyai mimpi yang sama." Sesepuh Jarul pun melanjutkan, "Loki juga begitu. Dia percaya kalau motifnya membunuh Harald adalah demi mencoba mengikuti langkah Nika." Raksasa lain pun protes di sini. "Tidak ada yang membenarkan perbuatannya, tetua." Loki. Jadi dia itu orang yang baik, ucap Luffy bertanya. Para kesatria kompak merespon pertanyaan Luffy. "Bukan, Loki itu pangeran terkutuk. Ada sebuah ramalan sebelum Loki lahir bahwa Raja Harald akan dibunuh oleh putranya. Lalu tak lama setelah Loki lahir, kuda kerajaan pun mati. Itu di tahun yang sama saat Linlin membunuh pahlawan legendaris Jorul, dan tragedi pun terus terjadi. 1 tahun kemudian, sang ratu meninggal. Sang pangeran kecil selalu memakai kekuatannya untuk membuat alam baka seperti mainannya. Dia membunuh banyak monster liar dan menjinakkan sisanya. Dia bahkan melepaskan sisanya ke desa. Dan itu saat dia masih berumur 10 tahun. Dia itu tukang bakar. Ulah Loki membahayakan banyak nyawa. Dia punya kuasa sebagai pangeran dan punya sifat yang licik. Dia memberikan penderitaan setiap kali raja berpaling. Jinbe pun bertanya, lalu akhirnya? Di istana itu, Loki membunuh Raja Harald, raja terbesar yang pernah ada di Elbaf. Orang bijak yang mencoba menghubungkan kami ke dunia luar, demi membuat orang-orang melihat di balik reputasi menakutkan Elbaf sebagai negeri kesatria. Sesepuh Jarul pun sempat ditikam saat akan menghentikan Loki, namun helmnya menyelamatkan nyawa Jarul. Luffy pun sedikit merasa aneh. Menyelamatkan apanya? Sayangnya, pertanyaan Luffy pun tidak dijawab secara spesifik. Kekejaman Loki berakhir 6 tahun yang lalu. Di saat Loki sedang mengamuk di lautan, si rambut merah berhasil menangkapnya. "Shanks," ucap dari Luffy. "Shanks sungguh datang ke sini?" "Ya, Shanks yang tadinya di Elbaf sebelum kedatangan Luffy sekarang sudah pergi entah kemana," ucap dari Jarul. Panel berpindah di mana Luffy yang sedang diinterogasi oleh Zoro, di mana di chapter sebelumnya Luffy yang sudah bertemu dengan Loki tidak menceritakan kepada kru. Akhirnya Zoro menyadari bahwasannya Luffy menyembunyikan sesuatu tentang Loki. Luffy yang sangat senang dijanjikan tentang keberadaan Shanks oleh Loki berharap bisa mengetahui jika Luffy bisa bekerja sama dengan Loki. Untungnya ada Zoro yang tidak mudah percaya dengan ucapan musuh. Tetapi Luffy meragukan pendapat Zoro karena Zoro tidak pernah ketemu langsung dengan Loki. Tetapi kecurigaan Zoro memang ada alasannya. Beberapa alasannya sudah jelas seperti yang diinfokan oleh penduduk Elbaf di mana Loki itu sangat licik. Tetapi dengan santainya Luffy pun menjawab, "Jika dia berbohong akan kuhajar." Lalu Nami yang mendengar percakapan mereka berdua bersikeras untuk ikut. Luffy, Zoro, Nami, Rod pun menuju kapal untuk mendapatkan kuncinya, di mana kunci ini adalah kunci untuk membuka belenggu rantai Loki. Sebelum berangkat, Zoro memberikan pesan, "Ingat Luffy, kita akan mendapatkan kuncinya, tetapi kalau Loki coba macam-macam akan kami bereskan." Panel cerita berpindah ke Underworld, di mana di situ terlihat Loki yang sedang ditawari oleh kembaran Shanks dan temannya Gonku untuk bergabung jadi kesatria suci. Tetapi Loki sempat menolak karena menurut Loki, Celestial Dragon itu seperti sampah. Tiba-tiba orang yang mirip dengan Shanks menanyakan tentang informan yang telah dikirim ke Elbaf. Tetapi informan mereka hilang kontak saat setelah menginformasikan bahwasannya mereka diikuti oleh gagak raksasa. Gunko pun kesal karena merasa informan mereka itu sangat lemah. Gunko yang merasa muak karena hanya diam dan mendengarkan ocehan Loki, dia ingin segera menghajar Loki. Tetapi tak lama berselang, Loki memerintahkan serigala pengikutnya untuk menyerang Gunko. Gunko dengan santai menghajar serigala itu dengan sekali serangan saja. Dengan santai, Loki mengeluarkan kata-kata mutiara. "Aku akan menelan amarahku, dan akan kusimpan sebagai bahan bakar untuk meratakan dunia ini dengan tanah."
Dan berakhir sudah chapter kali ini. Nah, kita nantikan kelanjutannya di chapter berikutnya ya nakama. See you!